Warla Family akan mempresentasikan hasil diskusi bab permasalahan ekonomi yang sudah kami bahas kemarin. Oke, langsung aja ke intinya ya. Sebelumnya perkenalan dulu biar lebih kenal ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Suputra Bima Sakti dari absen 20. Saya Kanita Dimasa Palistian, absen 15. Saya Firda Manani, absen 10. Saya Putri Clarissa Bangsa, absen 20. Saya Yufiska Numiturnas, absen 35. Saya Ahmad Rafa Radia, absen 4. Cekidot, presiden penyerapan anggaran. Salah satu penyebab Indonesia terperosok ke zona resesi adalah minimnya penyerapan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hingga akhir Agustus belum ada kementerian dan Pemprov membelanjakan lebih dari separuh anggaran tahunannya. Anggaran PUPR baru tersalurkan 9,13 triliun rupiah. Mayoritas untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai serta anggaran rutin lainnya. Anggaran kesehatan yang diharapkan terbesar pemanfaatannya dalam masa pandemi ternyata baru tersalurkan 7,14 triliun rupiah. Bahkan banyak penyerapan anggaran bantuan sosial di APBD provinsi yang masih 0%. Lalu solusi dari masalah resesi dan penyerapan ekonomi yaitu seharusnya di era pandemi seperti ini gaji-gaji dan tunjangan bagi para pegawai dan anggaran lainnya dikurangi sehingga pemerintah bisa membuat skala prioritas yang baru di mana lebih dipentingkan para warga yang sakit dan miskin dan anggaran bagi para pekerja yang terkena PHK serta kiriman pulsa atau kuota bagi para murid yang sekolah online. Lalu pemerintah juga perlu buru-buru menciptakan segala keperluan dalam bentuk online agar para warga tidak perlu keluar di rumah di masa pandemi COVID-19. Berita selanjutnya adalah yang berjudul UMKM keluar saat pandemi. Saya bacakan dulu ya beritanya. 20% pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Rembang mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah pusat. Hal itu menurut Bupati Rembang Abdul Hafiz membuat dilihat UMKM di Kota Garang dalam masa pandemi bisa dibilang konyol. Artinya, roda usaha tidak mati, tetapi tak bisa bergerak. Padahal menurutnya, roda perniagaan dari sektor ini merupakan salah satu tulang punggung ekonomi di Kabupaten Rembang. Hal itu bisa dilihat dari produk dan kualitas hasil UMKM yang menurutnya saat ini juga sudah berkembang. Dengan beberapa program seperti melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Rembang. Ia menambahkan pihaknya terus berupaya untuk membangkitkan UMKM yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Salah satunya melalui program yang telah disiapkan pemerintah pusat sebanyak 8.000 UMKM di Kabupaten Rembang mendapatkan bantuan permodalan. Program ini bukan sekedar modal, tetapi kata Hafiz, para pelaku UMKM diberikan dana tanpa harus berhutang alias gratis, bukan berupa hibah atau dalam bentuk cicilan. Ia menegaskan hal ini memang diperuntukkan untuk menambahkan permodalan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Karena lanjut Hafiz, selama pandemi pemerintah menyadari bagaimana UMKM ternyata rata-rata tidak bisa bergerak. Tidak mati, tapi tidak bisa bergerak, jelasnya. Bantuan yang diberikan itu sebesar 2,4 juta tanpa hutang maupun kredit. Murni bantuan untuk permodalan. Rembang ini yang terdaftar 8.000 dari 40.000, berarti baru sekitar 20%, jelasnya. Intinya itu di sini beritanya menjelaskan bahwa UMKM di Rembang ini berhenti, tetapi tidak mati, tapi tidak bergerak. Intinya dalam berita ini bahwa di UMKM Rembang ini mengalami keluar ya saat pandemi. Seperti itu. Tidak mati tapi tidak bisa bergerak gitu, tidak bisa berkembang. Nah, solusinya itu saya setuju dengan memberikan bantuan dana.
kepada para UMKM. Selanjutnya bisa mengadakan pameran atau festival food ya, festival food kayak pameran makanan gitu, dan memasukkan para UMKM yang usahanya tidak bergerak atau tidak berkembang selama pandemi tersebut. Begitu. Permasalahan ekonomi yang ketiga yaitu terigu ke formula produksi. Untuk periode kuartal 1 2002, selanjutnya emiten kode SKLT mencatat pendapatan perusahaan NP 361 miliar. Angka tersebut tumbuh 7,4% jika dibandingkan dengan pendapatan kuartal 1 tahun lalu sebesar NP 736 miliar. Dia mengalami dua hambatan ini masih muncul. Kali ini kesulitan baru, apalagi produsen kerupuk itu membutuhkan tepung terigu sebagai salah satu komponen utama produksi. Sementara itu, kemudahan industri tepung terigu adalah biji gandum. Permasalahan gandum terjadi sejak Asia perang Ukraina dan Rusia. Untuk mengatasi hal tersebut, SKLT mengubah formula produksi agar bisa mengurangi kebutuhan tepung terigu hingga 10%. Kami terus mencari solusi dan alternatif agar produksi tidak terganggu dengan kondisi apapun, katanya. Sekretaris Perusahaan Sekarwal Jimmy dan Langgar menambahkan, pihaknya pun berupaya untuk menggenjot satunya dengan memperkuat jaringan logistik di Indonesia, penjualan domestik berkontribusi dengan 20% jadi total penjualan. Selama ini memang kebanyakan penjualan ada di Pulau Jawa. Karena itu, kami ingin memperkuat penyebaran produk dengan membangun yang di luar Pulau Jawa, katanya. Solusinya yaitu dengan memperluas penyebaran produk di Pulau atau daerah lain yang tidak bisa dilakukan pada satu tempat, yaitu Pulau Jawa. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan menghambat produksi makanan dan minuman yang ada di berbagai wilayah. Karena apalagi makanan dan minuman yang fokus pada bahan utama pembuatannya yaitu tepung terigu yang terbuat dari biji gandum. Sebenarnya kerugian tercatat lebih dari 1,5 miliar. Di sini langsung intinya aja. Ada berita hoax yang tersebar dan terdapat 118 orang terlapor di posko pengaduan TNI AD. Di sini opening ya berarti menjelaskan bahwa TNI AD telah mengganti kerugian pemerintah tersebut. Mulai informasi yang berujung kerusakan Mapolsek Ciracas dan Mapolsek Pasar Minggu, laporan kerugian sampai korban terluka. Nah di sini TNI AD mengganti adanya kerugian yang merusak fasilitas Mapolsek serta mengganti biaya kerugian korban-korban yang terluka. Kerugiannya sendiri tercatat lebih dari 0,5 miliar. Nah, solusinya di sini kerugian tersebut hanya sementara dan hanya untuk memberi talangan sebesar 600 juta atau setengah miliar. Namun talangan tersebut nanti akan diganti oleh para pelaku. Jadi solusinya adalah diganti dengan uang para pelaku. Namun tidak hanya 600 juta, ada juga uang untuk biaya pengobatan para korban sebesar 509.226.000 dan bisa saja bertambah uang tersebut jika diberi talangan oleh TNI AD. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Kamu nanya ya? Iya, ini. Jadi tanya ya. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum. Cekidot. Sama apa ini? Kue. This one. Ulang. Nggak kelihatan. Penjualan tahun ini
salah